أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأتباعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua MPR kita Dr. Haji Ahmad Muzani, yang saya hormati Menteri ATR kita Pak Dr. Haji Nusran Wahid, tentu yang sama-sama kita muliakan. Kita doakan semoga panjang umur para habaib, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, insyaallah zuriatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya juga di sini hadir ini mendapatkan berkah. Mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tetapi sepanjang saya memimpin Masjid Istiqlal ini, Majelis Rasulullah selalu menjadi tuan rumah di Masjid Istiqlal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberi sehat walafiat baik jasmani maupun rohaninya. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengomentari salah satu videonya Bapak Nazaruddin Umar. Beliau adalah Menteri Agama Republik Indonesia yang sekarang ini. Dalam satu kesempatan Pak Nazaruddin dalam sebuah sambutannya itu mengatakan bahwa habaib insya Allah dzurriyyah Rasulullah. Ucapan tersebut beliau sampaikan pada saat acara di Masjid Istiqlal, acara Majelis Rasulullah beberapa waktu yang lalu. Tentu saya sebagai seorang santri tidak akan serta-merta menilai bahwa ucapan Bapak Nazaruddin Umar itu mengatakan kesohihan nasab Alawi sebagai cucu Rasulullah, mengingat beliau adalah seorang politisi yang punya tanggung jawab dan punya hak untuk menebarkan kedamaian di seluruh penjuru negeri ini. Karena kalau menurut saya, jika Pak Nazaruddin Umar itu mengatakan bahwa dzurriyyah Rasulullah dalam ucapan tersebut, yang dimaksud Bapak Nazaruddin Umar adalah bahwa nasab Alawi itu benar-benar cucu Rasulullah, saya kira tidak mungkin, mengingat beliau adalah orang yang alim, orang yang ahli di bidang ilmu agama dan mampu mengkaji kitab-kitab ala pesantren. Tentu Pak Nazaruddin Umar lebih banyak membaca mengenai apakah nasab Alawi itu sahih ketersambungan dengan Rasulullah atau nasab Alawi itu nasab yang terputus dan tidak ada kaitannya dengan Rasulullah, mengingat Pak Alawi itu turunan Yaman, mengingat Pak Alawi itu berhablok grup G, jadi tidak tersambung ke Rasulullah. Namun saya akan mengomentari bahwa kemungkinan saya bahwa Bapak Nazaruddin Umar mengatakan bahwa habaib insya Allah dzurriyyah Rasulullah itu dilihat dari pendapat yang berbeda, karena mengenai dzurriyyah atau ahli bait Rasulullah ini ada beberapa pendapat ulama yang berbeda-beda. Ya, mungkin yang diambil oleh Pak Nazaruddin mengenai ucapan tersebut adalah berdasarkan hadis yang akan saya baca. Menurut hadis yang akan saya baca, yaitu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a hasanan wa husainan fa ajlis kula wahidin minhuma ala fahidhihi wa adna fatimatu radhiyallahu anha min hijrihi wa zawjuha sumala fa'alaihim saubahu summa qala Allahumma haula'i ahli qala wasilah faqalat ya Rasulullah wa ana min ahlik faqala wa anti min ahli.
Dari hadis ini yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil Hasan dan Husain dan mendudukkan keduanya di pangkuan beliau. Fatimah kemudian mendekati kamar beliau, begitu pula suaminya Fatimah. Rasulullah kemudian menerungkupkan pakaiannya kepada mereka, lantas Rasulullah bersabda, "Ya Allah, mereka adalah keluargaku." Kemudian Wasilah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku termasuk keluargamu?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kamu bagian dari keluargaku." Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi. Melihat hadis ini jelas bahwa keluarga Rasulullah itu tidak harus sedarah dengan Rasulullah, karena mengingat bahwa Wasilah itu tidak sedarah dengan Rasulullah. Tetapi pada saat Wasilah bertanya, "Apakah saya termasuk keluargamu?" Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Engkau termasuk keluargaku." Jadi Wasilah itu disebut keluarga Nabi karena pengikut Nabi. Padahal Wasilah ini adalah Wasilah bin Al-Aqsa yang keturunan dari Bani Lais bin Bakar bin Manat. Ini tidak sedarah dengan Rasulullah dan tidak termasuk keluarga sedarah Rasulullah. Tetapi Rasulullah menganggap bahwa Wasilah itu termasuk keluarga Rasulullah karena Wasilah adalah pengikut Rasulullah. Jadi berdasarkan hadis ini bahwa keluarga Rasulullah itu tidak harus anak cucu Rasulullah, tetapi siapapun yang menjadi pengikut setia Rasulullah itu juga termasuk keluarga Rasulullah. Nah, mungkin yang dimaksud ucapan Pak Nazaruddin Umar itu adalah berdasarkan hadis ini. Atau ada salah satu pendapat yang berbeda lagi. Jadi ulama mengenai ahli bait atau dzurriyyah Rasul ini banyak pendapat dari para ulama. Ulama yang lain berpendapat bahwa yang disebut keluarga Rasulullah adalah setiap muslim yang bertakwa. Jadi siapapun orangnya, muslim, taat, bertakwa, itu juga disebut keluarga Rasulullah. Tentu pendapat ulama ini bukan tanpa alasan, tetapi ulama yang berpendapat semacam ini pun punya dasar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamnya dari Anas bin Malik. Hadisnya yaitu, "Su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man alu Muhammad faqala kullut taqwa." Watala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna awliya'uhu illal muttaqun." Jadi Rasulullah pernah ditanya, siapakah keluarga Muhammad? Beliau menjawab, semua orang yang bertakwa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas membaca ayat, kekasih-kekasih Allah tidak lain adalah orang-orang yang bertakwa. Ini maksudnya surat Al-Anfal ayat 34. Jadi dalam hadis ini Rasulullah bersabda bahwa siapapun muslim yang taat pada Rasul dan pada Allah ini adalah keluarga Nabi Muhammad. Jadi menurut pandangan saya bahwa ucapan beliau Pak Nazaruddin Umar dalam salah satu sambutan di acara majelis Rasulullah di beberapa waktu lalu, ini bukan berarti Bapak Nazaruddin Umar mengatakan bahwa nasab Balawi atau habaib yang ada di Indonesia ini cucu Rasulullah dan nasabnya tersambung dengan Rasulullah. Namun saya kira bahwa ucapan Bapak Nazaruddin Umar itu demi menjaga ketentraman dan kenyamanan bangsa. Karena kalau soal nasab Alawi apakah terputus atau tersambung, ini tidak bisa hanya karena cukup husnudon saja, karena sesuatu yang sudah bisa diteliti dengan pasti dan sudah bisa ditetapkan dengan pasti apakah tersambung atau terputus, ini tidak bisa diputuskan cukup hanya dengan husnudon. Jadi nggak bisa
cukup berbaik sangka bahwa nasabah Alawi itu adalah asli cucu Rasulullah dan nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Ini tidak bisa ditetapkan hanya dengan husnudon saja. Karena apa? Karena alat untuk mendeteksi apakah suatu nasab itu tersambung atau terputus bisa ditelisik jejaknya, bisa ditelisik sejarahnya, baik melalui ilmu filologi, melalui ilmu sejarah, kemudian melalui mengkaji kitab-kitab nasab, dan kemudian sekarang ini yang sudah modern yaitu melalui tes DNA. Ini jelas nasabah Alawi tidak bisa ditetapkan hanya serta-merta cukup dengan husnudon saja. Tetapi saya yakin bahwa Pak Nazaruddin Umar ini, ucapan yang beliau sampaikan pada saat itu adalah ucapan politik. Jadi bukan berarti Bapak Nazaruddin Umar itu mengisbat bahwa nasabah Alawi itu asli cucu Rasulullah, itu tidak. Ini menurut pandangan saya. Dan Bapak Nazaruddin Umar juga mengatakan beliau adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Iya, siapapun orang yang taat dan taat pada Rasul dan pada Tuhannya, ini pasti wali-walinya Allah atau kekasih-kekasihnya Allah. Nah ini ya bisa saja terjadi baik dari golongan Ba'alawi ataupun non Ba'alawi. Ini ya kemungkinan ada satu atau dua yang disebut wali-wali Allah. Tetapi soal nasab ini, kembali lagi soal nasab Ba'alawi ini, setelah diteliti dengan berbagai sudut pandang ilmu, ini nasab Ba'alawi memang terputus dan tidak tersambung dengan Rasulullah. Demikian komentar saya mengenai ucapan Bapak Nazaruddin Umar, Menteri Agama kita. Saya meyakini bahwa ucapan beliau dalam sambutannya itu bukan berarti mengisbat nasabah Alawi atas ketersambungannya kepada Rasulullah, tetapi Bapak Nazaruddin Umar itu mengatakan beliau insya Allah dzurriyyah Rasulullah. Ini dzurriyyah yang dimaksud oleh Bapak Nazaruddin Umar adalah setiap orang atau setiap golongan yang patuh dan taat pada Allah dan Tuhannya, ini juga disebut dzurriyyah Rasul. Jadi ucapan Bapak Nazaruddin Umar ini mengikuti pendapat yang tadi saya baca berdasarkan hadis tersebut. Demikian komentar saya mengenai sambutannya Bapak Nazaruddin Umar, Menteri Agama kita. Saya rasa cukup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.